Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggi Sofialika dengan NIM 2505120428. Saya dari kelas TIB 2025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan dan juga perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan juga NVMe. Yang pertama yaitu media penyimpanan. Apa sih media penyimpanan itu? Media penyimpanan adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi pada komputer, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Data yang disimpan bisa berupa sistem operasi, aplikasi, dokumen, gambar, video, hingga database. Media penyimpanan menjadi komponen yang sangat penting karena tanpa adanya media ini, komputer itu tidak dapat menyimpan hasil prosesnya. Selain itu, media penyimpanan juga mempengaruhi kinerja komputer. Semakin cepat media penyimpanan yang digunakan, maka semakin cepat pula proses membaca dan menulis datanya. Selanjutnya yaitu jenis media penyimpanan. Media penyimpanan dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah media penyimpanan berbasis magnetik seperti HDD yang menggunakan piringan berputar. Yang kedua adalah media penyimpanan berbasis solid state seperti SSD yang menggunakan chip memori tanpa komponen bergerak. Selanjutnya yang ketiga adalah hybrid seperti SSHD yang menggabungkan teknologi magnetik dan solid state. Perkembangan teknologi storage bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, serta keandalan dalam menyimpan data. Selanjutnya yaitu HDD atau hard disk drive. HDD atau hard disk drive merupakan salah satu media penyimpanan tertua yang masih digunakan hingga saat ini. HDD itu bekerja dengan menggunakan piringan magnetik yang berputar dengan kecepatan tertentu. Biasanya 5.400 rpm atau 7.200 rpm. Datanya itu disimpan dalam bentuk magnetik dan dibaca oleh sebuah head yang bergerak di atas permukaan piringannya. Karena menggunakan komponen mekanik, proses membaca dan menulis data pada HDD membutuhkan waktu, sehingga kecepatannya relatif lebih lambat dibandingkan dengan teknologi modern saat ini. Selain itu, HDD juga lebih rentan terhadap guncangan karena adanya bagian yang bergerak. Namun demikian, HDD memiliki keunggulan yang sangat penting, yaitu kapasitas yang besar dan harganya itu relatif lebih murah. Oleh karena itu, HDD masih banyak digunakan untuk penyimpanan data dalam jumlah yang besar, seperti arsip, file multimedia, dan juga backup. Selanjutnya ada SSHD, Solid State Hybrid Drive. Jadi, SSHD itu merupakan solusi penggabungan antara HDD dan SSD. Di dalam SSHD terdapat dua komponen utama, yaitu piringan magnetik seperti HDD dan memori flash seperti SSD yang berfungsi sebagai channels. Cara kerjanya SSHD itu cukup menarik, yaitu data yang sering digunakan akan otomatis disimpan di bagian memori flash.
Kenapa seperti itu? Agar dapat diakses lebih cepat. Sementara, data yang jarang digunakan tetap disimpan di piringan HDD. Maka, dengan cara ini, SSHD mampu meningkatkan performa dibandingkan HDD biasa, tanpa harus menaikkan biaya terlalu tinggi seperti SSD. Meskipun demikian, performa SSHD itu masih bergantung pada pola penggunaannya, sehingga tidak terlalu cepat seperti SSD dalam semua kondisinya. Selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive. SSD atau Solid State Drive adalah media penyimpanan yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan datanya. Berbeda dengan HDD dan juga SSD. Berbeda dengan HDD, SSD itu tidak memiliki komponen bergerak seperti selanjutnya yaitu SSD atau Solid State Drive. Jadi, SSD atau Solid State Drive adalah media penyimpanan yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. Berbeda dengan HDD yang tadi, jadi SSD ini tidak memiliki komponen bergerak, sehingga proses akses datanya itu menjadi jauh lebih cepat. Dan keunggulan utama SSD adalah kecepatan tinggi dalam membaca dan menulis data yang berdampak langsung pada performa komputernya, seperti waktu booting yang lebih cepat dan aplikasi yang lebih responsif. Selain itu, SSD juga lebih tahan terhadap guncangan, tidak berisik, dan juga lebih hemat energi. Namun, kelemahan SSD terletak pada harga yang lebih mahal dibandingkan dengan HDD, serta adanya batas umur tulis pada memori flash. Meskipun dalam penggunaannya itu normal, hal ini jarang menjadi masalah. Yang selanjutnya yaitu NVMe atau Non-Volatile Memory Express. NVMe sebenarnya bukan jenis penyimpanan baru, melainkan sebuah protokol komunikasi yang digunakan oleh SSD. NVMe dirancang khusus untuk memanfaatkan jalur PCIe yang langsung terhubung ke prosesor, sehingga dia itu mampu mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan transfer data secara signifikan. Dibandingkan dengan SSD yang menggunakan interface SATA, NVMe memiliki performa yang jauh lebih tinggi karena mampu menangani lebih banyak perintah secara paralel. Hal ini membuat NVMe sangat cocok untuk kebutuhan yang membutuhkan kecepatan tinggi, seperti gaming, editing video beresolusi tinggi, serta pengolahan data yang besar. Namun, NVMe itu memiliki harga yang lebih tinggi dan biasanya menghasilkan panas yang lebih besar, sehingga memerlukan pendinginan yang baik. Selanjutnya ada HDD SAS. HDD SAS adalah jenis hard disk yang dirancang khusus untuk kebutuhan server dan enterprise. SAS merupakan pengembangan dari teknologi SCSI yang lebih modern dan memiliki performa serta keandalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA.
HDD SAS biasanya memiliki kecepatan putar yang lebih tinggi, yaitu sekitar 10.000 hingga 15.000 rpm, sehingga mampu memberikan performa yang lebih baik dalam menangani akses data yang intensif. Selanjutnya, karakteristik HDD SAS. Salah satu keunggulan utama HDD SAS adalah kemampuannya untuk menangani banyak akses data secara bersamaan, sehingga sangat cocok digunakan pada sistem multi-user seperti server. Selain itu, SAS itu mendukung komunikasi dua arah secara bersamaan atau full duplex, yang meningkatkan efisiensi transfer data. HDD SAS juga memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan sering digunakan dalam konfigurasi RAID untuk menjaga keamanan data. Namun, perangkat ini memiliki harga yang lebih mahal dan membutuhkan controller khusus, sehingga jarang digunakan pada komputer pribadi. Yang selanjutnya yaitu flash disk dan USB. Flash disk adalah salah satu media penyimpanan eksternal yang menggunakan teknologi USB. USB sendiri merupakan standar koneksi yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat ke komputer, seperti keyboard, mouse, printer, dan juga flash disk. Seiring perkembangan teknologi, USB mengalami peningkatan dari segi kecepatan dan juga kemampuan transfer data. Nah, di sini dibagi menjadi 3 versi USB. Yang pertama USB versi 1. USB versi 1 merupakan generasi awal dari teknologi USB dengan kecepatan yang sangat rendah, yaitu sekitar 1,5 hingga 12 Mbps. Karena kecepatannya terbatas, USB versi ini hanya digunakan untuk perangkat sederhana dan sudah jarang digunakan pada saat ini. Selanjutnya ada USB versi 2. USB versi 2 merupakan peningkatan dari USB 1 dengan kecepatan hingga 480 Mbps, dan versi ini menjadi sangat populer dan masih banyak digunakan karena kompatibilitasnya yang sangat luas dengan berbagai perangkat. Dan yang selanjutnya ada USB versi ketiga. Jadi USB versi ketiga ini menghadirkan peningkatan kecepatan yang sangat signifikan, mulai dari 5 Gbps hingga puluhan Gbps pada versi terbaru. Selain itu, USB yang versi ketiga ini juga memiliki kemampuan transfer data yang lebih efisien dan mampu mengirim daya lebih besar ke perangkat. Jadi itu tadi ada 3 versi USB. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media penyimpanan. Yang pertama, HDD itu kelebihannya memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dengan harga yang relatif lebih murah, sehingga sangat cocok untuk menyimpan data dalam jumlah yang banyak. Selain itu, HDD juga mudah ditemukan di pasaran dan kompatibel dengan hampir semua komputer. Yang kedua yaitu kelebihan dari SSHD.
Jadi, SSHD ini menawarkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan HDD karena adanya memory change. Kapasitasnya juga tetap besar seperti HDD dan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD, sehingga menjadi solusi tengah. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari SSD. SSD memiliki kecepatan baca dan tulis yang tinggi, sehingga membuat sistem lebih cepat dan responsif. Selain itu, SSD lebih tahan terhadap guncangan, tidak berisik, dan lebih hemat energi karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Yang keempat yaitu kelebihan dari NVMe. NVMe memiliki kecepatan transfer data yang sangat tinggi karena menggunakan jalur PCIe langsung ke prosesornya. Teknologi ini sangat cocok untuk kebutuhan berat seperti gaming dan juga editing. Setelah kelebihan, selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari HDD itu memiliki kecepatan yang paling rendah dibandingkan dengan storage lainnya karena menggunakan komponen mekanik. Selain itu, HDD juga rentan terhadap guncangan, menghasilkan suara saat digunakan, dan konsumsi dayanya itu lebih tinggi. Yang kedua, kekurangan dari SSHD. Jadi, performa SSHD itu tidak secepat SSD karena masih bergantung pada sistem change. Selain itu, SSHD masih menggunakan komponen mekanik sehingga tetap memiliki resiko kerusakan seperti HDD. Dan yang ketiga yaitu kekurangan dari SSD. SSD itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan HDD. Selain itu, SSD memiliki batas umur tulis. Meskipun dalam penggunaan normal, hal ini jarang menjadi masalah. Selanjutnya yang terakhir yaitu NVMe. Kekurangan dari NVMe itu memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan SSD biasa. Selain itu, NVMe itu cenderung menghasilkan panas lebih tinggi dan tidak semua perangkat mendukungnya. Selanjutnya ada contoh penggunaan di dunia nyata. Contohnya yaitu setiap jenis storage sebenarnya punya fungsi yang berbeda-beda dalam penggunaan sehari-hari. HDD biasanya digunakan untuk penyimpanan data dalam jumlah besar seperti film atau backup. Sedangkan SSD digunakan untuk sistem operasi agar komputer lebih cepat. Dan NVMe dipakai untuk kebutuhan berat seperti gaming atau editing video. Sedangkan SSHD biasanya digunakan sebagai solusi bagi pengguna yang ingin performanya itu lebih baik dari HDD, tetapi dengan harga yang masih terjangkau. Sehingga dapat disimpulkan perbedaan utama antara HDD, SSHD, SSD, dan juga NVMe terletak pada teknologi dan juga kecepatannya. HDD itu memiliki kapasitas besar dengan harga yang murah tetapi paling lambat, sedangkan SSHD merupakan gabungan HDD dan juga SSD dengan performa lebih baik dari HDD. Dan SSD menawarkan kecepatan tinggi karena menggunakan memori flash. Sedangkan NVMe adalah versi SSD yang paling cepat karena menggunakan jalur PCIe. Selain itu, HDD SAS digunakan khusus pada server karena memiliki kecepatan dan keandalan lebih tinggi dibandingkan dengan HDD biasa.
meskipun harganya lebih mahal. Dalam penyimpanan eksternal, USB juga berkembang dari versi yang pertama, yang sangat lambat, ke versi kedua yang lebih umum digunakan, hingga versi yang ketiga memiliki kecepatan tinggi dan cocok untuk transfer data yang besar. Oleh karena itu, secara keseluruhan, pemilihan media penyimpanan harus disesuaikan dengan kebutuhan, baik dari segi kapasitas, kecepatan, maupun penggunaannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.